Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru hebat. Perkenalkan, saya Asnol Chandra SPD. Saya bertugas di SD Negeri 18 Tigo Balin dan Basa, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dosen Pamong Ibu Profesor Dr. Rizda Amini MP dan guru Pamong Bapak Zulhendri SPD. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video peer teaching bersama rekan-rekan saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Kemudian anak bapak semuanya, kita hari ini sesuai dengan jadwal pelajaran kita bersama bapak pagi ini. Nanti setelah kita belajar 2 jam pelajaran baru kamu boleh pelajaran PJOK dengan guru olahraga ya. Baiklah, mana ketua kelas? Tolong ketua kelas Sofiani pimpin teman-temannya untuk berdoa dan membaca surat Al-Ikhlas ya. Silakan Sofiani. Siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Pintar anak bapak semuanya. Alhamdulillah ya. Itu adalah cara kita meningkatkan rasa bertakwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita berakhlak mulia. Nah, maka akan tercerminlah dalam diri kita tertanam karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Baiklah anak bapak semuanya, untuk meningkatkan semangat nasionalisme anak bapak semuanya agar cinta kepada tanah air, nah mari kita bernyanyi. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ada terdengar? Tidak? Tidak Pak. Terdengar Pak. Tidak terdengar Pak. Nah, lagunya Rayam Pulau Kelapa ya. Indonesia di elok amatku cinta sana padaku yang mulia, puja sepanjang masa, air dan makmur, kelapa akan amat hati pujaan bangsa sejak Nah, tepuk tangan anak bapak semuanya. Nah, itu adalah penyemangat ya. Penyemangat untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yaitu cinta pada tanah air. Tanah air apa, Nak? Indonesia, Pak. Ya, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian anak bapak, coba bapak perhatikan, bapak absen dulu ya. Pertama, Sofiani, bagaimana? Hadir, Pak. Retna. Busra. Hadir, Pak.
Tanti, Hadir, Pak. Dewi. Dewi hadir? Hadir Pak, hadir. Hadir. Lanjut ya, Imelda, Hadir, Pak. Sukri. Ini Ibu Juy, Bapak doa. Sukri izin ke belakang Pak, dia mau itu buang air. Nah, Yosi. Hadir, Pak. Nah, hadir. Berarti anak Bapak hadir semuanya ya? Hadir, Pak. Nah, hadir semuanya. Nah, marilah kita lanjutkan karena kita masih dalam suasana ingin meningkatkan motivasi belajar Anda semuanya. Anak Bapak, mari kita ikuti kegiatan literasi berikut ya. Literasi audiovisual. Anak Bapak, amati, dengarkan apa informasi disampaikan pada video pembelajaran ini. Disiplin. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang disiplin. Pertama, pengertian disiplin. Nah, apa ini? Disiplin Pak. adalah taat atau patuh pada peraturan yang berlaku. Apakah sudah jadi anak yang disiplin? Kedua, ciri-ciri disiplin. Ciri-ciri anak disiplin yaitu tepat waktu, taat aturan, menepati janji, bertanggung jawab. Ketiga, manfaat disiplin. Disiplin itu penting loh teman. Dengan disiplin, hidup kita menjadi tertib, peduli terhadap orang lain dan lingkungan, dipercaya teman, lebih mandiri, lebih berprestasi, dan lainnya. Keempat, akibat tidak disiplin. Tidak disiplin itu berakibat negatif loh. Kira-kira apa ya akibatnya? Jika kita tidak disiplin, maka hidup kita akan menjadi tidak tertib, sering terlambat, tidak dipercaya, dan tidak berprestasi. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Disiplin. Nah, apa judul videonya? Disiplin, Pak. Disiplin, Pak. Disiplin, Pak. Ada apa tadi pengertian disiplin ya? Nah, jadi apa itu disiplin? Lupa, Apa ini disiplin? Pak. Apa disiplin itu Tanti? Lupa, Pak. Lupa. Imelda, apa manfaat disiplin? Mengikuti peraturannya, Pak. Nah, manfaatnya kita menjadi anak yang cerdas, yang disiplin. Kemudian kalau kita tidak disiplin, ada tadi yang bangunnya terlambat. Siapa anak Bapak di sini yang terlambat bangunnya tadi? Saya, Pak. Nah, berarti Tanti tidak disiplin. Ada yang terlambat masuk sekolah, masuk kelas tadi pagi? Pak, tadi kesiangan tadi, Pak. Sukri terlambat, Pak. Nah, berarti kesian. tidak disiplin. Awak jago terlambat tadi, Pak. Ah, juga terlambat. Berarti anak Bapak masih disiplinnya masih rendah. Maka untuk selanjutnya disiplinnya harus lebih ditingkatkan supaya kita menjadi generasi bangsa yang berguna. Nah, baiklah anak Bapak semuanya. Anak Bapak semuanya siapa yang pernah ke kantor? Ke kantor majelis guru? Saya, Pak. Pak. Apa Tanti yang nampak di kantor itu? Banyak papan-papan, Pak. Ada meja. Papan. Apa isi papannya? Ada lamari, Pak. Ada tulisan-tulisan, Pak. Ah, tulisan-tulisan. Apa yang nampak pada tulisannya itu apa nampak? Tata tertib, Pak. Ah, ada tata tertib. Kemudian kalau di kantor majelis guru itu biasanya ada data nama-nama Data guru, Pak. data, ya. Ah, kemudian anak Bapak pernah nampak tabel dalam kantor? Baik, Pak. Pernah, Pak. Ah, pernah. Nah, Bapak ingatkan kembali. Sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang langkah-langkah membuat tabel dan langkah-langkah membuat diagram. Masih ingat? Baik, Pak. Nah, ada. Ananda tahu bagaimana bentuk tabel dan diagram? Model batang-batang itu, Pak. Ah, betul. Ada yang batang, ada yang garis-garis, Pak. Garis-garis lurus. Yang tagak lurus itu, Pak. Ah, ya pintar Gusra. Berarti Gusra ingat Lingkaran, Pak. bagaimana bentuk diagram batang dan bentuk tabel. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Nah, apa yang akan kita pelajari? Nah,
Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu dengan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang ini, peserta didik, yaitu kamu, dapat mengurutkan, menyajikan, dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, kemudian, dalam pembelajaran ini, kita akan mengikuti pembelajaran selama 3 jam pembelajaran ini dengan model PJBL. Yaitu kamu akan menyajikan data, kamu akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang melalui kegiatan diskusi pada kertas manila. Nah, selama proses pembelajaran nanti Bapak akan melakukan penilaian. Yaitu penilaian selama proses pembelajaran, yaitu sikap. Apa sikap yang harus kamu tanamkanlah profil pelajar Pancasila. Akan dilihat nanti bagaimana kamu sikap gotong royongnya, mandirinya, kreatifnya, bernalar kritisnya. Nah, kemudian pengetahuan. Kamu di akhir pembelajaran akan Bapak berikan pengerjaan soal akhir, nanti soal evaluasi. Kemudian pada keterampilan, kamu akan dinilai sama proses yaitu berdiskusi dalam menyelesaikan sampai di mana kawan-kawan? Menyajikan data pada kertas manila dan presentasi kelompok. Nah, itu untuk kegiatan kita. Baiklah, untuk mengingatkan profil pelajar Pancasila supaya kamu semangat. Sebelum kita masuk pada pembelajaran sebenarnya, kegiatan inti kita, mari kita dulu bernyanyi tentang pelajar Pancasila. Lagi. Lagi ya, mulai ya. Beriman dan bertakwa kepada Ikuti. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan Bapak semuanya. Semangat ya. Nah, sekarang Bapak kita masuk materi kita. Kita akan belajar yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan bentuk tabel. Nah, sebelum itu, coba kamu amati materi berikut ini. Nah, ini data apa yang Anda amati ini? Siswa, Pak. Nah, data jumlah Siswa, Pak. Di mana Ananda bisa menemukan data ini biasanya? Pak, nampak ada buku Ibu, Pak. Di buku Ibu. di kelas, Masa Pak. Pak membawa nama Wak, Pak. Karena Pak membawa nama Wak. Tadi situ tuh, Pak. Berarti kamu pernah nampak di daftar ke kelas atau daftar absen. Berarti kamu pernah membuka absen Bapak ini ya. Makanya kamu tahu. Pak. Nah, sekarang kita lihat di sini ada data. Kemudian kalau dilihat di sini, ini data kelas berapa ini? Nggak nampak itu, Pak. Data kelas 1 ya. Ya, data kelas 1 itu. Berapa jumlah siswanya semua kelas 1? Pak, 10, Pak. Laki-laki, Pak. 10. Laki-laki Berapa jumlah laki-lakinya? 8, Pak. 7, Pak. Nah, laki-laki ada 7. Pak. Perempuan berapa? 3. Ada 3 orang. Nah, selanjutnya ini kelas berapa? Kelas Kelas 2, Pak. Kelas 2. Berapa jumlah semuanya itu? 3 orang pada 11, Pak. 11 orang, Pak. Laki-lakinya berapa orang? 8. Perempuannya? 3, Pak. 83, Pak. Ini namanya kita adalah mengamati data. Mengamati data ini adalah salah satu langkah dalam pengumpulan data. Jadi sebelum kita menyajikan data dalam bentuk tabel, kita amati, kita kumpulkan data dulu. Maka Bapak akan memberikan data-data ini dan kamu isi LKPD 1. Tolong Ketua Kelas, Sofiani, ambil LKPD-nya, bagikan kepada teman-temannya. Nah, sudah dapat LKPD semuanya? Sudah, Pak.
Sudah dapat LKPD. Kamu amati LKPD. Di sini kamu diminta adalah LKPD 1 itu, Bapak jelaskan. Nah, yaitu mengumpulkan data, dari kelas 1 sampai kelas 6, itu data jumlah siswa. Akan Bapak tampilkan data-datanya. Kita mulai dari kelas 1, silahkan. Isi LKPD 1-nya langsung oleh mandiri masing-masing ya. Nah, kelas 2 sudah? Nah, kita lanjut ke kelas 3. Ini datanya, kamu amati. Nah, ini kelas 4. Nah, ini kelas 5. Berapa semua, Pak? Kelas 5 sampai orangnya. Nah, kelas 5 cuma 4 orang ya. Nah, kelas 6 ada 10 orang. Nah, sudah? Berapa? Nah, itu namanya kita mengumpulkan data. Nah, setelah dikumpulkan data, nah dari LKPD 1, setelah kamu selesaikan LKPD 1 itu, pengumpulan data, nah, maka apa gunanya nanti data yang telah kamu kumpulkan berdasarkan melalui pengamatan akan kita sajikan pada tabel dan diagram batang. Nah, lalu apa itu? Bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, sekarang memperhatikan bagaimana data ini. Ini adalah daftar data. Data ini bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana bentuk tabel? Nah, ini dia bentuk tabel yang akan kamu kerjakan nanti. Kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian turus ini merupakan kolom bantuan saja. Boleh kita buat turus ini, boleh tidak pada tabel. Nah, kemudian menjadikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang itu juga dibantu dengan adanya tabel. Sebelum kita membuat diagram batang, data-data itu sudah kita susun di dalam tabel. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang? Nah, ini dia. Pertama, buatlah sumbu data dan sumbu tenggak dengan memberi ukuran sesuai data pada tabel. Nah, nilai 4 banyak siswa ini sesuai dengan data yang telah kita buat. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat diagram. Nah, ini dia contoh diagram batang dari data yang telah kita buat dari tabel tersebut. Nah, sekarang anak Bapak telah tahu dengan apa kegiatannya selanjutnya setelah ini? Sudah, Pak. Nah, kita sudah menyapakan apa ini namanya? Diagram batang. Kamu adalah membuat proyek tabel dan diagram batang. Nah, tapi sebelum itu, mari kita tingkatkan semangat belajar kita dulu. Nah, Bapak akan kita semangat kita dengan ice breaking supaya anak Bapak tidak bosan karena sudah mendengarkan materinya tadi kan. Nah, kita akan bertepuk. Nah, ada tepuk 1, 2, 3, 4, 5, tepuk fokus dan tepuk konsentrasi. Nah, kita cobakan ya. Ketika Bapak bilang kelas 4, jawaban kamu adalah siap. Bisa? Berapa? Nah, kelas 4? Siap. Siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, kemudian tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Bisa anak Bapak semuanya? Pak. Coba, Pak. Coba lihat, Pak. Kita coba. Tenang lah, Malia, Pak. Coba Kita lihat, coba Pak. ya. Kelas 4. Siap. Ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus. Tepuk konsentrasi.
Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, tepuk tangan anak Bapak. Semangat anak Bapak semuanya. Semangat, Pak. Sekarang anak Bapak kita akan membagi kelompok. Kelompoknya masih ingat pelajaran matematika kemarin? Masih, Pak. Wah, sekelompok ya tes Anak 3, Bapak Pak. silakan duduk pada kelompoknya yang telah kita tentukan minggu kemarin. Iya, Yo, Pak. Pak. Silakan duduk. Tes 3 tapi lah sampai kami setri. Nah, sudah duduk di kelompoknya semuanya ya? Sudah, Alah, Pak. Pak. Nah, lanjut. Kita lanjutkan. Bapak bertanya dulu. Alat dan bahan yang Bapak informasikan kemarin ada di bawah sekarang? Ada, Pak. Ya, bagus. Silakan keluarkan. Keluarkan untuk proyek kita ya. Kita akan melakukan proyek kita. Silakan keluarkan alat dan bahannya. Nah, Bapak akan menjelaskan bagaimana pengerjaannya. Kamu buka, silakan dulu Bapak bagikan LKPD 2 ya. Silakan jemput Sofiani, bagikan kepada kelompok Sofiani. Nah, sudah dapat LKPD-nya, Nak? Sudah, Pak. Pak. Sudah. Nah, pada LKPD ini kita lihat di sini. Dengan mengamati data yang terdapat pada LKPD 1, LKPD 1 tadi masih ada? Masih, Ada, Pak. Pak. Dengan mengamati data pada LKPD 1, Ananda berdiskusi menyajikan data tersebut ke dalam tabel dan diagram batang. Kerjakan itu data yang sudah kamu kumpulkan, kamu bikin tabel dan diagram batangnya. Nah, Bapak beri waktu 10 menit, 20 menit nanti untuk tabel, 20 menit untuk diagram batang. Kemudian setelah dikerjakan pada LKPD, lakukan proyeknya. Ini lihat halaman berikutnya. Nah, dengan alat dan bahan yang telah Bapak suruh itu. Pertama, kertas manila 2 lembar, pensil, twin pen, penggaris, pensil warna atau krayon. Ini langkah-langkah kegiatannya. Silakan kamu baca nanti. Nah, sudah siap semua kelompok untuk bekerja? Ya, Pak. Nah, silakan bekerja sesuai dengan petunjuk kegiatan pada LKPD. Silakan bekerja. Bapak beri waktu 20 menit. 20 menit untuk mengerjakan tabel, 20 menit untuk mengerjakan diagram batang. Silakan bekerja. Nah, itu anak Bapak itu. Dewi itu dia masih mencari alat dan bahannya. Nah, selama proses pembelajaran Bapak menilai proses keterampilan kamu ya. Bapak nilai sikap kamu. Ada tidak bekerja sama? Bapak selalu pegang buku nilai. Nah, untuk melihat kegiatan kamu. Bagaimana kegiatan diskusinya. Bapak pantau terus. Baik itu secara individu ataupun secara kelompok akan Bapak lihat kegiatan kamu itu. Nah, Bapak akan selalu membawa buku nilai ini. Dah selesai. Tepuk tangan Bapak semuanya. Semangat Bapak semuanya. Dah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk. Dah selesai semua anak Bapak mengerjakannya. Nah, silahkan setiap kelompok untuk memeriksakan hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya sudah. Nah, sekarang kita presentasikan. Silakan kelompok 1 presentasikan. Nanti ya kelompok 1. Ini kelompok 1 sudah dibuatkannya punyanya ya. Nah, ini punya kelompok 1. Nah, ini punya kelompok 1. Nah, ini hasilnya. Presentasikan ya. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasi. Kita lanjut kelompok 2. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 1 tolong tanggapi hasil dari kelompok 1 ini. Kelompok 2 ini kelompok 1. Tolong tanggapi bagaimana hasil kerjanya. Sudah bagus, Pak. Betul, bagus. Pak. Lebat. Kelas 3 di mana tuh, Pak? Sabaleh ya, Pak. Ya, ini kelas 3 ya. Ya sama nih kan Pak sama kelas 2. Udah betul tuh Pak. Ini bagus kelompok 2 ya. Nah, itu tanggapan dari kelompok 1, bagus katanya. Nah, maka setelah
Bapak lihat dari pengerjaan proyek dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini, Bapak perhatikan dan Bapak sangat paham dengan materi kita, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, diagram diagram batang. Nah, sekarang Bapak lihat bagaimana perasaan Bapak belajar hari ini? Menyenangkan. Asik Pak, asik Pak. Asik Pak. Asik, Pak. Asik. Kemudian bagaimana materi hari ini? Sulit atau mudah? Sulit, Pak. Agak sulit Pak. Sudah Bapak ajarkan dengan video dengan semangat, masih sulit pelajaran matematika ini? Ayo matematika aku Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan kata Dewi. Kan tidak ada di sini perkalian, ada perkalian di sini Tanti. Tidak, Pak. Cuma menambah-nambah kan, menggambar, bikin tabel, kemudian bikin diagram, sulit tuh. Tidak. Kalau kita merasa Belajar ya sulit, Dewi kok Tanti. Ya, kalau nanti merasa belajar sulit, kita ya, Tanti. ya. Iya, Dewi. Kata Dewi mudah, kalau kata Tanti sulit, berarti Tanti tadi mungkin selama apa itu butuh itu. Perenunganlah dulu, refleksi kenapa masih sulit matematika ini. Mungkin Tanti tidak memperhatikan temannya bekerja kelompok tadi atau tidak memperhatikan materi Bapak sampaikan. Iya, Pak. Nah, sekarang coba Bapak minta apa kesimpulan pelajaran kita, Imelda? Itu Pak, mengumpulkan data, membuat data tersebut menjadi diagram. Bagus. Yang lain ada? Ada tanggapan lain apa kesimpulan pelajaran kita, Tesri? Tesri tadi garuk-garuk kepala terus. Dari sebuah Pak, dari sebuah data bisa buat tabel. Iya, dari sebuah data yang sudah kita kumpulkan melalui pengamatan atau melalui wawancara, kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel dan diagram, batang. Nah, dari kesimpulan itu, sudah siap anak Bapak untuk evaluasi pembelajaran? Siapa? Siapa? Coba Bapak kita lihat kalau memang anak Bapak sudah tadi menyenangkan, ada yang mengatakan paham dan mengatakan mudah. Coba ke Bapak lihat bagaimana anak Bapak mengerjakan soal evaluasi ini. Nah, coba kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek. Di sini ada soal pilihan ganda, isian dan uraian. Nah, tolong bagikan ketua kelas Sofiani ya, bagikan. Ya, Pak. Terima kasih. Kurang, Sofiani. Pak. Satu, Pak. Kurang satu. Bentar ya, Bapak fotokopi bentar ya. Ya, Pak. Nah, ini Sofiani untuk temannya. Ya, Pak. Ya. Nah, Bapak beri waktu untuk mengerjakan soal evaluasi ini hanya 10 menit saja, nak ya. Harus batu Pak. Apa? Ya, Boleh minta tunjuk, Pak. sebaiknya betul. Jangan minta tunjuk sama teman. Nah, coba kita percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Karena kita di sini kan baru mengevaluasi, kita belum ujian. Jadi kita tahu bahwa kemampuan kita sampai di mana baru gitu. Kalau Diagramnya boleh diajar warna, Pak. boleh, kasih warna yang bagus, Ya, Pak. biar menarik. Nah, ya. Nah, dah selesai habis waktunya. Kumpulkan, tolong ketua kelas kumpulkan, bawa ke sini. Ini, Pak. Habis waktu nak ya. Itu Pak nilai Pak. Ayo, Bapak nilai, Bapak beri nanti bintang atau apa. Nah, nilainya nanti predikat A, B, C. Nah, kemudian ada nilai angkanya juga. Nah, ini Nanti penyemangat. belum siap kecil do, Pak. Nah, belum siap. Nanti Pak. Nah, waktu dah habis Sukri, nggak ada lagi. Itu kalau tadi main-main. Nah, tadi mengganggu-ganggu Tesri juga ya lah, lama jadinya kan. Nah, Iya, Pak. Sukri sering tuh ganggu-ganggu Tesri. nggak boleh. Nanti marah mamanya. Nanti dia lapor sama mamanya Sukri nggak boleh ganggu-ganggu Tesri. Tesri itu pemarah, makanya senang diganggu sama Sukri, Oh, Pak. gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh Tesri marah-marah, nanti darah tinggi. Nah. Nah, mari anak Bapak, kita sebelum ditutup, setelah evaluasi ini, sebelum kita tutup pembelajaran kita, dan kita simpulkan, Bapak ingin kita mencintai daerah kita. Kita nyanyi daerah kita, itu daerah Minang, lagunya adalah lagu daerah kita, Ayam dan Lakbeh. Ya. Nah, anak Bapak boleh ya semuanya, kita bersenang-senang. Sore
Marilah jalan. Jalan payung buah babelok jalan kayu jati lima hati indah kauswa ayam delap ayam delap Mendaki mendaki jalan pandai babelok jalan jalan kabiru di mahati indah mampe ayam delap ayam delap Itu adalah daerah Sumatera Barat, banyak tempat wisatanya. Di sana nampak kan? Nah, daerah kita ini sangat indah Pak. indah. Ada tadi harau nampak? Nampak Pak, itu harau tuh Pak. Pernah ke harau Pak? Ya, kata Sukri itu kampung neneknya katanya kemarin Iya, sama Pak. Bapak. Ya. Itu Pak. Iya. Nah, ke harau Pak. anak Bapak semuanya, kita hari ini sudah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak dan anak Bapak sangat semangat. Nah, maka marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berserah diri kepada Allah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu kelas, nggak boleh keluar ya. Tunggu guru olahraga masuk dulu, baru boleh nanti ganti baju ya. Oke, Pak Asnul. Dari saya sebagai observer 1 memberi tanggapan. Ini dari pembelajaran Bapak yang Bapak berikan tadi, semuanya bagus. Cuman ada sedikit yang masukan itu videonya, video yang akan ditampilkan itu agak dioptimalkan lagi gitu. Itu aja Pak. Yang lainnya bagus. Selamat Pak ya. Ya, makasih. Mungkin jaringan tadi mungkin nggak tahu, Pak. Ya mungkin juga jaringan. Jadi Semuanya kayak Siapapun yang gitu. tampil cuma Bu Sofiani tadi yang videonya keluar suara. Kalau kita kenapa enggak ya? itu mungkin jaringan ya, untuk nanti untuk PPL-nya dioptimalkan lagi ya Pak ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Saya observer 2 itu hampir sama dengan yang dikatakan Bu Dewi. Kesiapan peralatan dalam pembelajaran, karena anak-anak itu kan kalau sudah lama menunggu itu kan dia ribut, bosan. Mungkin karena jaringan itu kali. Ya. Ya, dari keseluruhan sudah baik, mantap. Ya, terima Gurunya kasih, Bu. semangat, anaknya juga semangat. Pak Asno, Ya, sedikit Pak Asno. Nanti itu Ya, Pak di terima kasih. datanya itu Pak ditambahin kelasnya Pak. Jadi ragu tadi lihatnya Pak. Ini data kelas berapa gitu Pak. Oh, ya mungkin karena di sini karena bukan siswa saya, tapi kalau di sekolah, kalau sekolah ini kan dia tahu dari kelas 1 Ya. nampak tuh temannya Adam, Faisal. Oh, ini kelas 1 nih, Pak. Kevin, Ya. Rafiam, itu tahu dia temannya gitu kan, karena kita enggak tahu itu. Iya. Iya. Nah. Baiklah. Dah ya. Selesai, Bu. Sudah.